bersama Windy Septiana, podcast bersama jaringan Pemret Promed. Hari ini Windy bersama dua cowok keren. Yang pertama moderator kita, Mas Hadi Suprapto. Halo Mas Hadi. Halo. Selaku Pemret Harian Haluan.com. Karena dibilang keren jadi jaim. Dan juga sekjen ya Mas ya, jaringan Pemret Promedia. Dan yang satu lagi, the special one, the one and only, nggak ada yang tahu kakak yang satu ini, kakak Arif Rosyid. Halo Mbak Ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Beliau adalah komisaris BSI. Mantan. Oh, mantan? Iya mantan. Oke, nanti. Baru diganti. Oh, baru diganti. Baru resmi. Tergusur. Oh enggak. Baik. Guys, nggak ada yang nggak tahu kan siapa Kak Arif ini. Beliau mukanya sering banget lah kita lihat di layar. Buka pasaran gitu ya. Karir politiknya terus melesat. Awalnya ketika beliau terpilih menjadi BPHMI periode PBHMI. Ya. Ketum PBHMI. Ketum PBHMI periode 2013 2015. Ya. Kemudian Direktur TKN, betul? Wakil Direktur TKN Jokowi K. Ma'ruf. Iya. Di 2019 dan 2024 ini ya naik pangkat lah jadi komandan. Waduh, komandan. Jadi tiap 5 tahun ada peningkatan karir lah ya. Jadi ini markasnya. Markasnya. Selamat datang. TKN Pantai. Selamat datang. Nah, kira-kira gimana sih Mas Arif ini pandangannya untuk politisi muda di era Prabowo Gibran ke depan yang akan dilantik Oktober 2024. Nah, yang udah penasaran pasti Mas Hadi. Kayak mukanya udah mau nanya banget nih. Mas Hadi mau nanya apa sama Kak Arif? Karena dibilang keren jadi agak ini. Iya. Agak grogi. Bajunya udah. Gimana? Mas, saya ini sebenarnya ini apa? Lebih tertarik ke ini beberapa tahun lalu itu kita selalu bertanya-tanya siapa sih Arif Rosyid? Tiba-tiba masuk ke sini, oke lah. Masuk sini sana gitu ya. Ya, sebagai ketua PBHMI 2013, oke itu itu kita tahu dari situ. Tapi apakah hanya ketua PBHMI selancar itu? Karena banyak. Ketua HMI kan 2 tahun sekali pemilihan kan. Ya. Tidak semua ketua itu bisa eksis. Ini gimana nih ceritanya dari PB kemudian bisa lompat ke beberapa ini termasuk akhirnya masuk ke waktu itu ke Prabowo Ma'ruf ya. Oke. Prabowo Gibran. Ya. Jokowi K. Ma'ruf. Jokowi K. Ma'ruf. Dan kalau sekarang sih orang udah terkenal lah. Kan behind. Iya. Man behind the gun. Iya, yang pertama kalau dibilang tadi ketum PBHMI banyak gitu ya, tapi ya mungkin yang dikenal sama Mas saya ya mungkin karena saya kebetulan memilih jalur ini kali ya, karena sebenarnya banyak juga opsi ya banyak lah beberapa ketum PBHMI yang akhirnya jadi pengusaha juga sukses di sana gitu. Cuma yang akhirnya lebih dalam nih ngurusin politiknya ya kebetulan saya kan. Jadi ya artinya itulah bahwa semua orang punya pilihan hidup masing-masing dan mereka semua ya kita doain lah bisa sukses ya di tempat yang lain. Nah, khusus buat saya secara pribadi ya, saya sebenarnya dari dulu senangnya itu dibilang jadi ikan hidup ya, ikan hidup. Bedanya ikan hidup sama ikan mati itu kan kalau ikan hidup dia akan selalu melawan arus ya. Sesederhana itu dulu, ikan hidup melawan arus, ikan mati itu ikut sama arus. Tapi semakin kesini saya menyadari bahwa ternyata ikan hidup juga itu bisa sesekali ikut arus, gitu ya. Kalau dia mau agak gede, dia akan selalu melawan arus. Tapi kadang-kadang ternyata perlu juga dia ikut arus itu kan, nggak selamanya dia harus ini.
Dan itu juga yang kan kalau mau dipikir-pikir ya, aku tuh dokter gigi ya, lulusan dari Makassar. Ya. Terus tiba-tiba pindah ke Jakarta 2010. Itu buat orang tua saya waktu itu ya utamanya ibu ya, karena ibu saya kan dokter gigi. Ya sebagaimana dokter gigi di kampung itu kan pengen anaknya jadi dokter gigi lagi dong ya. Meneruskan. Ya udah punya warisan lah kita ini sebenarnya, ahli waris ya kan. Ahli waris. Ahli waris itu gedung sama pasien-pasiennya kan. Betul. Jadi kalau mau hidup enak sih ya jadi dokter aja waktu itu. Cuma 2010 saya diminta jadi pengurus besar HMI waktu itu. Jadi saya pindah lah. Ya orang tua ibu saya utamanya nangis-nangis karena dia tanda kutip kehilangan ahli waris gitu ya. Pindah gitu 2010, kemudian 2012 saya nyalonin diri jadi ketum PBHMI, alhamdulillah terpilih. Di kongres yang tidak juga mudah karena kongres waktu itu saya lawan incumbent, situasi HMI-nya waktu itu pecah 3. Jadi kandidatnya banyak ya. Kongresnya 1 bulan, 30-an hari, berlangsung di 3 tempat. Tempat pertama di pembukaannya 4 ya. Pembukaannya di Borobudur, sidang-sidangnya di asrama haji yang bakar-bakar asrama haji itu. Kemudian pindah ke Geraha Insan Cita di Depok, terakhir di gedung di Ragunan. Kalau nggak selesai di Ragunan pindah ke kebun binatang. Karena 4 kali gitu. Jadi kemudian setelah itu saya kuliah S2, saya kebijakan kesehatan S3. Jadi sebenarnya kalau pendidikan ya saya kesehatan. Gitu. Tapi akhirnya ditugasin jadi wakil direktur TKN waktu itu sama Bang Bahlil gitu, sama Pak Erik, sama Bang Rosan. Kemudian setelah selesai diminta jadi komisaris di Bank Syariah, kan sama sekali dunia yang berbeda kan. Jadi diminta lah saya ikut tes 3 kali, manajemen resiko 2 kali, tes syariah 1 kali, sama fit and proper test di OJK. Alhamdulillah agak botak juga belajarnya, tapi alhamdulillah lulus juga. Bisa jadi ini juga ya, ekonom. Ya waktu itu saya perlu juga belajar dan saya banyak tulisan saya juga akhirnya tentang ekonomi dan keuangan ya, lebih spesifik tentang syariah. Dan saya dianugerahi waktu itu 2 tahun saya jadi komisaris di Bank Syariah. Saya akhirnya dianugerahi tokoh penggerak ekonomi syariah oleh Bank Indonesia. Waktu itu di pertemuan tahunannya BI. Jadi alhamdulillah lah. Jadi setiap dikasih amanah kita bisa menjalankan dengan baik dan juga tidak malu-maluin lah gitu. Dan makanya tadi ditanya seperti apa ya, mungkin karena iya kita buat yang terbaik lah. Dan dulu kan guru SD kita selalu bilang rajin belajar dan rajin menabung. Jadi alhamdulillah lah. Nggak rajin berorganisasi. Belajar. Ya belajar di organisasi. Oke, apa itu yang diartikan sebagai hijrah? Saya baca ada satu hadis menarik nih di ARH. Kayak beliau ini pengen hijrah dari seorang dokter menjadi aktivis. Apa ini yang dimaksud? Iya kan, hijrah itu kan selalu ditandai dari berpindah dari keadaan yang baik ke sesuatu yang lebih baik, dari yang buruk ke baik gitu. Jadi selalu ke sesuatu yang lebih baik lah ya. Termasuk waktu saya pindah dari Makassar ke Jakarta ini kan hijrah juga kan. Jadi saya tinggalkan, mungkin kalau anak zaman now sekarang bilang keluar dari zona nyaman. Ya. Yeah. Karena zona nyaman itu mematikan. Ya, dulu saya belajar itu teori kodok dalam apa itu? Dalam wajan itu kan, ya kan, diam tiba-tiba dinaikin suhu, matilah dia tiba-tiba. Itu yang mematikan. Dan ngomong-ngomong hijrah, ini sebenarnya pakai peci udah lama ya. Jadi ini dulu aja nih ya. Ya. Mas Adi kenapa fokusnya ke peci sih? Ini ada sesuatu yang unik. Okay. Anak muda mau kemana-mana pakai peci itu nggak gampang loh. Iya. Istri saya itu pernah ketemu beliau. Istri ya? Di Grand Indonesia. Dia bilang, tadi saya ketemu Bang Arif Rusdi.
Dia pakai peci Oke. Di mall. di mall, lagi nganterin anak. Nggak bawa proposal biasanya. Saya nggak tahu. Nggak, biasanya kan orang pakai peci itu Identik. identik ya. Pakainya Ya. pakai Bawa biru proposal. langit. Pakai Pakainya baju biru langit. Oh. Oh, oke gas. Iya. Dan itu menjelang pemilu ya. Ya. Menjelang pemilu dan beliau ini masih mau nganterin anaknya Aha. main Di playground gitu. di playground Oke. dan ikut naik kalau nggak salah. Bener Oh, nggak? iya, nah. Bener nggak? Ya, kalau ada waktu saya selalu bareng anak sih. Ya, membagi waktu ya. Dan itu waktu itu istri saya pengen foto tapi katanya malu. Nantilah saya main ke rumahnya beliau berarti ya. Atau suaminya dulu lah. Ya. Nanti tunjukin ke istrinya. akhirnya merembet kemana-mana. Itu loh yang sudah sukses saja masih mikirin anaknya, nganter anak. Menjelang pemilu loh. Oh iya. Kalau nggak salah bulan-bulan akhir Januari atau awal Februari itu. Ya. Itu sebenarnya kan waktu yang sangat luar biasa ya. Ya. Padat-padatnya ya. Dan beliau itu masih betul nggak sih sebenarnya? Betul. Apa jangan-jangan salah? Iya, Kak. Jadi ya sesempit apapun waktu, kalau ada waktu ya tadi ya sesempit apapun itu ya selalu luangkan waktu buat keluarga lah. Apalagi anak saya 4 laki semua. Wah, luar biasa. Gitu. Itu kalau saya nggak ngurusin kecil, gedenya ditonjokin saya. Oh iya benar. Gitu. Jadi ya bagi saya satu kesuksesan juga tuh kalau kita ngurus yang sesuatu yang lebih kecil sukses gitu ya. Ya mudah-mudahan sesuatu yang lebih besarnya bisa lebih sukses. Amin. Gitu. Makanya kan keluarga ini kan miniatur sesuatu yang besar itu ya. Jadi ya saya sebisa mungkin ada waktu luang, sejam 2 jam, kadang-kadang janjiannya di mall gitu ya. Janjian di mall atau misalnya saya ada meeting ketemu orang di mall, lagi cari suara nih di mall gitu kan. Nah, ada waktu-waktu jeda 1-2 jam aku minta istri ajak anak-anak. Gitu. Aku tahu fokusnya sih. Cari suara di mall. Iya kan biasanya kan ketemu orang, iya dia pas lagi orang partai atau relawan yang mau pindah waktu itu kan. Oke. Iya kan. Mau pindah ke 02, 01, 03 kan kadang-kadang kita mesti menyesuaikan kan. Iya. Bang di mana? Di mall. Ini. Oh ya udah saya datang. Nah, makanya ada beberapa yang akhirnya pindah kan dukungan di sini. Ya. Nah, mungkin itu lobinya di mall. Gitu. Sorry. Suasana dingin ya kan. Makan enak. Pecinya nih. Oh, peci. Mas Adi kan nanya peci. Iya. Ini kaitan sama mall tadi karena istri saya langsung Ngah langsung ya notice ya. muda pakai peci itu kan nggak banyak. Ya sebenarnya kalau pakai peci dari dulu kan ya, kalau di kampung itu sholat pakai peci gitu. Tapi sewaktu-waktu ya kan. Terus belakangan 2013-15 waktu jadi ketum itu kan setiap acara-acara formal aja kan pakai peci hijau hitam, terus ada renda-rendanya apa sih istilahnya itu ya. Terus semakin kesini saya belajar ya atau berorganisasi lah di HIPMI, di Kadin gitu ya. Lihat banyak ketemu banyak orang lah gitu kan. Terus kalau di HIPMI kan tradisinya cipika-cipiki, ya kan. Terus dengan teman-teman yang lain lah, ya itu sah-sah juga gitu bagi sebagian yang lain. Nah cuma dari situ saya belajar bahwa ternyata kita kadang-kadang butuh sesuatu di luar diri kita untuk kontrol diri itu gitu. Jadi dari situ saya bilang kayaknya pakai peci ini menarik juga itu. Dan kan sebenarnya peci ini Bung Karno itu pakai peci di forum-forum internasional ya. Ya, di forum-forum internasional. Jadi sebenarnya peci itu akhirnya jadi simbol nasionalisme juga. Dia tidak hanya terbatas sama teman-teman yang Islam misalnya saya gitu ya. Jadi akhirnya multidimensi. Jadi setelah itu ada juga spiritualnya sedikit buat jaga-jaga diri gitu ya. Ada juga yang
apa namanya, merasa nasionalismenya itu penting ditonjolkan gitu. Sebab lainnya banyak juga konsekuensinya kan, akhirnya dianggap tadi ya old school gitu ya. Kadang-kadang ini forumnya misalnya di mall, ini emang ada pengajian di sini. Ya ada yang gitu-gitu, tapi ya seiring berjalan waktu saya jadi biasa. Ini juga bisa jadi menjaga saya dari hal-hal, kan katanya godaan laki-laki ini harta tahta wanita ya kan. Jadi mudah-mudahan wanitanya bisa membatasi ya kan. Gitu ya. Iya kan ada itunya. Jadi orang yang mau cipika-cipika jadi ini perlu nggak ini cipika-cipiki ya kan? Soalnya pakai peci. Tapi saya itu sudah 3 bulanan. Ini misalnya saya jalan-jalan malam-malam pakai peci, soalnya ke kantor ya. Yeah. Ke kantor saya belum pede. Pernah saya meeting di Promedia pakai peci itu semua pada bersorak-sorak. Iya. Dikasih Al-Quran nggak? Reaksi ya. Al-Quran sih. Nanti suruh baca kitab itu. tapi betul sih apa yang saya rasakan ketika saya jalan-jalan ke mall pakai peci. Saya kan biasanya kalau misalnya ke mall mata jelalatan. Begitu pakai peci mau jelalatan malu. Iya. Iya, itulah yang tadi Arif bilang, menjaga juga sebenarnya. Jadi mau nggak mau, jadi nah akhirnya istri mendukung. Bu. Itu manusiawi ya soalnya. Ya, dan istri mendukung. Pakai peci aja. Biar ingat gitu. Oke. Nah ke kantor belum pede. Oh, belum pede. Kak Arif ini penasaran nih. Boleh ya? Kak Arif ini namanya digadang-gadang masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran. Respon Kak Arif terhadap ini gimana? Ya biasa aja sih ya. Oh, biasa aja, baik. Biasanya tuh gini, karena sebenarnya sejak 2019 ketika jadi tim sukses Jokowi Kiai Ma'ruf itu juga banyak sekali kan yang setiap daftar nama yang ini selalu ada. Dan waktu itu mungkin karena apa namanya baru kali ya. Jadi kan merasa wah, kalau perlu kita viralin, kita tambah lagi ya kan. Gitu waktu itu 2019. Tapi saya tuh semakin kesini ya, misalnya ya tadi ya soal ketika saya diminta akhirnya jadi komisaris BSI. Saya kan waktu ditanya sama Pak Erik, saya bilang, Bang, waktu itu Rif, saya jadi Menteri BUMN, kalau komisaris apa? Saya bilang, Bang, setelah menempuh apa namanya banyak etapa kehidupan ini, mungkin kasih saya ruang yang saya bisa punya banyak manfaat buat orang lain. Waktu itu ditanya, manfaat itu maksudnya apa? Ya salah satunya teman saya banyak di daerah-daerah. Gimana biar saya bisa mengakses atau saya biar bisa ketemu nih sama kawan-kawan saya dan saya bisa kasih manfaat buat mereka. Waktu itu Pak Erik langsung nyambung bilang, oh kalau gitu yang cabangnya banyak ya. Iya, mungkin salah satu indikatornya itu. Wah, cabang banyak itu cuma pilihannya cuma bank, Himbara, Rif, dan yang kedua PT Pos. Ya, Himbara kamu nggak punya pengalaman, latar belakangmu kesehatan dan lain-lain. Terus PT Pos masih rugi gitu. Jadi ya buat kemana-mana kan akan membebani juga gitu ya. Akhirnya 1 bulan setelah itu Pak Erik nelpon, Rif kita udah rapat kamu untuk sementara di Bank Syariah Mandiri waktu itu. Oh, BSM belum merger kan. Di anak perusahaan dulu. Oh iya saya bilang saya dimanapun Bang, karena bagi saya berkhidmat gitu ya atau berkontribusi atau bermanfaat buat orang lain itu jauh lebih berarti gitu. Nah dari situ ketika jadi komisaris BSM kemudian akhirnya merger BSI kan jadi gede kan. Jadi untungnya sekarang terakhir itu 5,9 triliun, 5, sekian triliun lah gitu. Ya gajinya ratusan juta juga lah ya, tantimnya miliaran ya kan. Kemudian akhirnya saya mundur jadi, itu kan juga karena ya jadi tanggung jawab saya juga kan untuk melanjutkan apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi dan pengen memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Karena Pak Prabowo figur yang saya kira orang senior yang memberi ruang buat anak muda itu ada tapi tidak banyak di Indonesia ini, dan figur anak mudanya Mas Gibran ini sesuatu yang saya perjuangkan sejak 14 tahun yang lalu lah.
bagaimana mendorong bonus demografi dan pembangunan kepemudaan. Nah, dari perjalanan demi perjalanan itu, saya akhirnya tidak lagi punya banyak ekspektasi ya. Saya bermimpi seperti ini saja itu kan udah jauh sekali kan. Saya dulu mimpinya jadi dokter, jadi apa, terus tiba-tiba jadi seperti ini. Jadi bermimpi untuk jadi jadi kabinet aja saya ya nggak berani lah gitu ya. Ya makanya saya lakukan semuanya dengan baik saja, nothing tulus, segala macam ya biar urusan itu ya urusannya Pak Prabowo dan Mas Gibran lah. Saya juga nggak mau menjadikan diri saya beban gitu ya. Atau jadikan diri saya juga ini beban pikiran juga saya nggak mau. Sakit ntar kita ya kan. Iya, benar. Mimpinya ketinggian terus tiba-tiba ini. Jadi ya makanya tadi akhirnya ya kadang-kadang jadi ikan hidup yang ikut arus. Yang penting sudah mengantarkan. Ya kan dan alhamdulillah ya Pak Prabowo kan di salah satu media internasional bilang kan setelah 3 kali berproses akhirnya menang karena kontribusi besar dari suara orang muda gitu. Jadi ya itu sebuah kebahagiaan lah buat kami-kami yang kemarin ikut bantu gitu. Dan peran. Dan setelah ini menang, harapan dari seorang Arief Rosli untuk pemerintahan ke depan seperti apa sih? Sebagai wakil anak-anak muda. Ya. Nah, ini menarik. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, saya berjuang ini sejak 14 tahun yang lalu ya. Jadi waktu itu saya mulai bicara tentang bonus demografi dan pembangunan kepemudaan itu sejak awal pindah ke Jakarta gitu. Ketemu dengan satu instansi ke instansi yang lain. Sampai akhirnya ketika saya terpilih 2013-2015, saya diundang tuh ke istana gitu. Satu-satunya organisasi yang bawa dokumen waktu itu kami nyodorin waktu itu bagaimana agar kebijakan pembangunan kepemudaan itu bisa lintas sektor. Jadi selama ini kan orang mikirnya urusan pemuda ini cuma urusan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Padahal urusan pemuda ini lintas sektor karena jumlahnya sedemikian besar kan. 56 sekian persen lah gitu kalau kita mau tarik milenial ke bawah ya. Nah artinya apa? Mendekati orang muda ini tidak lagi menjadi beban satu pihak di Kementerian Pemuda dan Olahraga misalnya atau di Dinas Pemuda dan Olahraga, tapi ini harus menjadi tanggung jawab bersama nih. Karena jumlah semakin besar kalau tidak kita kanalisasi, itulah bonus demografi itu akan menjadi the window of disaster kan. Dia tidak menjadi the window of opportunity. Makanya ketika Pak Prabowo menggandeng Mas Gibran gitu ya, Raka Buming Raka, bagi saya ini adalah kesempatan untuk memperluas ruang buat orang-orang muda ini bisa berkontribusi buat bangsa dan negaranya. Karena tadi 50% sudah sedemikian banyak jumlahnya, kalau tidak ada representasinya, maka kebijakan-kebijakan itu juga tidak akan bisa berpihak tanda kutip kepada orang muda. Jadi sekarang yang kita dorong adalah bagaimana kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini yang didukung oleh sedemikian besar orang muda, itu juga harus kebijakannya berpihak kepada orang-orang muda. Keberpihakan itu tidak mungkin ada kalau nggak ada perwakilannya atau representasinya. Makanya saya sesederhana berpikir ya, kalau presidennya 50% senior, 50% wakil presidennya orang muda, maka ke bawah-bawahnya ya syukur-syukur kalau bisa nyampe 50% juga. Misalnya kepala daerah yang paling dekat ini. Kalau nggak wali kota, gubernur, dan bupatinya muda, ya minimal wakil-wakilnya muda. Gitu. Nice. Duta besarnya misalnya yang senior-senior, minimal nanti wakil-wakilnya juga muda. Atau bahkan duta besarnya dipilih. Nah, dari situ, dari kita dorong kebijakan itu, akhirnya jadilah peraturan presiden tahun 66 tahun 2017 tentang koordinasi lintas strategis kepemudaan. Kemudian 2019, kalau kita masih ingat, ketika Pak Jokowi melantik Mas Nadiem Makarim kan ada harapan buat orang muda. Setelah itu Mas Dito Aryo Tejo, wakil menterinya ada Mbak Anggela, ada Jerry Sambuaga ya. Setelah itu kan staf khusus presiden milenial misalnya. Saya di BUMN Pak Erick Thohir itu concern betul ya, 10% alokasi buat direktur komisaris buat anak muda. Jadi sekarang ini mindset elit kita sudah menuju ke sana. Nah kita pengen memperluas lagi, menambah lah kuota itu gitu. Apalagi kan tadi kontribusinya besar.
Gitu. Jadi ya mudah-mudahan kepemimpinan Prabowo Mas Gibran ini, kalau dulu Pak SBY kan pro pur, pro growth dan apa tuh? Nah, ini mudah-mudahan ada pro youth ya. Jadi kepemimpinan atau pemerintahan yang berpihak kepada orang muda. Nah ini anak-anak muda, terutama untuk yang kuliah, itu menurut Bang ARH, apa sih yang harus dilakukan supaya bisa ikut memanfaatkan bonus demografi itu? Karena selama ini kan kalau kita lihat ya tidak sedikit juga orang-orang yang hanya leha-leha scroll TikTok berjam-jam, mager. Ya betul. Nah ini seperti apa nanti kira-kira anak-anak muda yang bisa? Ya, jadi memang kalau kita lihat di survei Kompas terakhir itu kan dari tahun sebelumnya 22% lulusan kuliah dan SMK itu bisa diterima ke lapangan kerja, ini cuma 22% loh. Jadi dari 100 orang yang lulus, cuma 22 orang yang diterima kerja. Nah ternyata tahun kemarin 2022-2023 itu tinggal 13% loh. Ya, turun ya. Gitu, semakin turun. Jadi artinya apa? Memang jumlah besar kalau tidak berhasil kita maintain ini akan menjadi tadi the window of disaster. Kita nggak akan dapat peluang bonus demografi sebagaimana momentum ya yang datang sekali dalam seumur hidup bangsa ini. Sehingga menurut saya anak-anak muda yang pertama ya tentu harus belajar dimanapun dia berada ya. Kan dulu kita diajarin tuh semua sekolah, semua tempat adalah sekolah, semua orang adalah guru ya. Jadi belajar dimanapun, oleh siapapun, kapanpun gitu ya, dengan beragam. Tentu belajar itu mengambil kebaikannya dan meninggalkan keburukannya ya. Banyak juga orang yang belajar semua ditelan mentah-mentah ya. Jadi baik buruknya semua ditelan gitu, nggak boleh juga. Kita harus pandai memilah. Yang kedua saya kira yang paling penting juga adalah bagaimana membuka atau memperluas jaringan seluas-luasnya. Karena saya di titik ini merasa betul bahwa jaringan itu segalanya. Makanya waktu begitu hijrah ke Jakarta, saya punya satu catatan yang tidak pernah saya lupa bahwa saya harus ketemu 10-15 orang berbeda setiap hari. Jadi bayangkan Jakarta yang macet ini, waktu itu belum ada Gojek gitu ya. Harus ketemu 10-15 orang tiap hari gitu. Itu di things to do list gitu. Betul. Jadi itu. Jadi ketemu segala macam. Nah, ada jaringan. Akhirnya setelah membuka jaringan, yang terakhir mungkin yang penting juga buat anak-anak muda itu kita harus selalu menanam kebaikan sebanyak-banyak dan seluas-luasnya. Karena menanam kebaikan ini kita juga yang pasti akan menuai itu. Gitu. Jadi ya menurutku 3 hal itu ya. Jadi belajar, yang kedua memperluas silaturahim ya atau membuka jaringan. Yang ketiga ya kita perlu menanam semakin banyak kebaikan. Karena seperti saya ini, akhirnya saya lamar kerja itu nggak pernah pakai ijazah kan. Bahkan dilamar gitu. Mau ini, mau itu. Setelah saya selesai kemarin mundur jadi komisaris kan, tawaran itu datang lagi. Tawaran dari sini, dari sana. Jadi cukup dari namanya. Bukan ya dari apa? Bukan dari klinik kan? Ah itu kalau itu lain lagi tuh usaha. Jadi orang hampir tiap hari datang ke sini pengen kerjasama usaha sama kita. Jadi ya alhamdulillah lah. Wow, luar biasa. Sebagai kaum muda nih, padahal udah gak muda itu lagi. sebenarnya catatan terakhir itu yang paling menarik. Iya. Karena betul anak-anak muda sekarang ini kadang-kadang kurang Agak khawatir gitu ya. Kalau saya berbuat baik nanti dampaknya buat orang lain. Padahal nggak ada itu. Kita yang nanam, kita yang tua. Overthinking sendiri sih mereka biasa. Overthinking. Gensi banget ini. Jaringan adalah segalanya. Nice. Nah. Dapat banget nggak sih podcast hari ini? Thank you ya. Daging. Mudah-mudahan daging semua. Ya tulang dikit ada lah, biar jadi konro. Oke, Mas Adi. Thank you. Bye. Bye dulu boleh. Oh, bye.